Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman sekalian. Kembali kita mengudara belajar kembali tentang komputer akuntansi Accurate ya. Kali ini kita membahas kasus UD Sejuk Indonesia ini soal UKK tahun ini ya 2025 paket 1 ya. Ini soalnya adalah perusahaan dagang menjual AC ya. Beberapa ini soalnya saya perjelas seperti NPWP dan seterusnya yang kurang lengkap, tanggal PKP dan seterusnya ya, termasuk kode pajak ya. Jadi ini soalnya sedikit saya revisi karena kalau nggak direvisi nanti nggak bisa dikerjakan dengan accurate. Seperti contoh aset tetap ya seperti ini. Soal aslinya mah sebenarnya hitungannya kurang pas ya, tapi di sini tak sesuaikan ya. Sehingga nanti ada beberapa hal yang saya sesuaikan agar lebih sesuai dengan aturan pajak dan dapat dikerjakan secara accurate. Termasuk ini data-datanya ya. Teman-teman pastikan cek seperti yang di sini karena nanti kalau pakai soal yang belum direvisi mungkin hasil tidak sama ya. Jadi sudah saya perbaiki soalnya agar dapat dikerjakan dengan accurate. Oke, langsung kita mulai dari yang pertama ya. Seperti biasa harus siapkan dulu data-data ini ke dalam format Excel ya. Ke dalam format Excel, jadi disiapkan seperti ini ya. Saya hapus dulu yang tadi nggak dipakai. Kita mulai saja teman-teman. Saya pakai Accurate Education ya versi 5. Boleh juga pakai versi standar Deluxe atau Enterprise sama aja. Nggak masalah karena ini perusahaannya dagang jadi masih tercakup dengan aplikasi itu. Bebas mau pakai yang manapun nggak masalah. Langsung kita mulai create. Langsung kita meluncur ke sini ya. Jadi nyimpennya teman-teman di sini saya. Satu file dengan Excel yang tadi kita udah siapkan. Oke. Saya kasih nama UD Sejuk Indonesia ya. Kita create, kita oke ya, nyimpennya di komputer saya ini. Ya, hampir selesai teman-teman. Ini tergantung kecepatan komputer dan spek komputer kita ya. Kita langsung masuk ke sini supervisor, kita oke. Nah, ini persiapannya kita pakai bahasa Indonesia. Kita pilih yang mahir ya karena datanya alhamdulillah lengkap. Kita langsung mulai dari sini, namanya rupiah. Nilai tukarnya 1 ya, 11 Indonesia. Ini kita pakai Rp saja. Kita klik lanjut. Nama perusahaannya adalah UD Sejuk Indonesia. Alamatnya kita lihat di soal. Jalan Kuningan Mulia. Cut off-nya sesuai di soal ini tanggal 30 November 2024. Ini 24. Ini sebenarnya nggak usah diganti apa defaultnya. Jadi kita ganti default adalah bisa bulan di mana transaksi itu dimulai. Seperti ini ya. Untuk yang bagian ini saya nggak isi. Untuk peringatan ini reminder sesuai dengan keperluan perusahaan ya. Di soal juga nggak diminta kebetulan. Lanjut. Kemudian nomor seri faktur pajaknya tidak ada. Terus NPWP dan NPPKP-nya kita isi, ini 01 03 ya, 03/01/2020. Nah, kode cabangnya tidak ada ya,
Jenis usahanya di sini adalah perdagangan umum. Ini ya. Kemudian KLU-nya ini yang ini ya. 47411. Tulis. Perdagangan aja. Oke, kita klik lanjut ya. Di sini kita mau mengimpor daftar akun. Daftar akunnya ini ya, ini yang di soal sudah kita buat jadi seperti ini. Contoh kalau kita buka ya. Jadi yang membuat seperti ini ya, nomor akun, nama akun, saldo bertanggal itu tanggal cut off tadi, mata uang rupiah, ini tipe akunnya seperti ini ya. Nah, seperti ini, pastikan tidak ada yang terlewat. Dan teman-teman yang membuat seperti ini, di sini nyimpennya sebagai Microsoft Excel 97 2003 ya. Oke, kita impor dulu ya. Sebelum diimpor, yang kayak gini kita buang-buang dulu ya. Karena nggak digunakan atau nanti kita sudah punya data yang tadi kita akan impor ya. Ini dua ini sebenarnya kaitan dengan laba rugi kurs mata uang asing ya. Ini kita hapus juga karena di soalnya sebenarnya nggak ada mata uang asing sama sekali. Jadi kita bisa hapus. Sisakan dua saja. Kita impor di sini ya. Kita impor, tipenya kita ganti Excel. Nah, ini coba ya, chart of account udah sejuk. Kita klik, kita ambil data. Langkah berikutnya kita mapping. Sebelum mapping ini kita hapus dulu baris yang pertama ya. Ini keterangan, jadi jangan lupa pastikan dihapus karena itu nggak di mapping sama kita, nggak digunakan. Hanya keterangan. Nomor akun ke nomor akun, nama akun ke nama akun, saldo awal, saldo bertanggal, nah, pas banget nih. Mata uang, rupiah. Oke. Tipe akun. Saya geser ke sini ya teman-teman ya. Ini kalau kecil ya di pelan-pelan aja hurufnya. Kalau kecil soalnya kecil juga di sini hurufnya. Akun piutang bisa pelan-pelan saja. Aktiva lancar lainnya. Persediaan. Aktiva tetap. Akumulasi penyusutan. Akun hutang. Hutang lancar lainnya. Kemudian kita masuk ke hutang jangka panjang, ekuitas ya. Terus pendapatan, harga pokok penjualan, kemudian beban, pendapatan lain-lain, beban lain-lain. Ini oke, lengkap ya, kita cek sekali lagi di atas biar nggak salah. Kas bank piutang ya, ini dia. Oke, akumulasi hutang lancar lainnya jangka panjang, pendapatan, HPP, beban. Oke ya. Selesai di sini. Kemudian kita impor data. Ya, ada 44 teman-teman yang ke impor ya, sesuai dengan di Excel.
Nah, di sini kita tampung dulu ke opening equity, jadi dia semacam penampung ya. Kita lanjutkan, kita mapping di sini untuk beberapa akun. Diskon penjualan ini nggak diisi, kita nggak dipakai karena menu untuk kurs ya, laba rugi kurs. Nah, di sini diskonnya nggak ada ya, soalnya di sini kalau lihat soal di sini nggak ada diskon ya. Jadi ini hanya net 30 saja syaratnya, baik jual ataupun pembelian, jadi nggak ada diskon. Ini denda malah ada kalau transaksi yang lewat ya. Jadi di sini kita isi 2 saja. Ini 0, ketik 0, kemudian 0 lagi, ketik 30, enter. Satu lagi untuk COD ya, kalau cash 0, ketik lagi 0, ketik lagi 0, enter. Oke, 2 saja ya yang diisi ya. Untuk COD untuk cash nanti kalau ada penjualan tunai. Kode pajaknya adalah kita gunakan huruf T. Namanya PPN, pajak pertambahan nilai ya. Tarifnya 11%. Ini untuk pajak penjualan, berarti PPN keluaran ya. Pas pembelian PPN masukan. Oke, seperti ini. T PPN 11%. Ini PPN outcome, ini PPN income. Outcome, ini income ya. Jangan kebalik. Kita lanjut. Tipe pelanggan umum ya, ini nggak diganti, nggak ada khusus, jadi hanya umum saja, general. Kita masuk ke impor berkas ya. Impornya adalah yang diimpor ini sebenarnya. Bagian ini dia. Ini ya, customer, termasuk saldonya ini. Kita impor ya. Sudah kita jadikan Excel tadi. Kita buka dulu. Ini ya, sudah saya jadikan Excel di sini seperti ini. Kita ambil data di sini. Nah, ini kita hapus dulu ya, teman-teman. Klik kanan hapus sebelum dipetakan ke sini di kolom sumber ke definisi. Kode kita pilih nomor pelanggan. Jadi teman-teman kelihatannya memang kalau awal di AdWords itu mahirnya agak lama ya. Tapi dalam praktek dunia kerja memang seperti ini cuma sekali aja dipakainya. Yaitu saat pertama kali company mau pakai AdWords, setelah itu ya nggak ada begini lagi, langsung running ke transaksi. Mungkin kalau pada kerja juga jarang ketemu begini ya, langsung running biasanya, kecuali yang baru pakai pertama kali. Itu pun kadang-kadang mereka memakai jasa implementasi dari AdWords langsung atau pihak konsultan ya kan. Ya. Beliau juga kalau undang saya siap insya Allah ya. Nah, saya udah berapa kali membantu perusahaan untuk implementasi seperti ini. Nomor faktur kita isi nomor faktur ya. Nomor faktur Nomor faktur mana nih? Baik, nomor faktur ya. Ini tadi kita isi nomor faktur saldo awal. Saldo pertanggal ini. Saldo pertanggal, ini saldo awal. Terus termin berarti isi syarat ya. Nih, net 30. Ngulang saja. Pajak pertama, isi pajak pertama ada di sini. Yaitu PPN ya. PPN kita oke. Mata uang M. Mata uangnya rupiah. Oke, selesai ya. Kita cek lagi teman-teman sambil nomor pelanggan ya, terus nomor faktur, saldo, pajak pertama, mata uang.
Di sini diisi umum ya, karena nggak ada yang khusus. Ada 4, kita impor 4-4-nya ini. Oke, alhamdulillah. Lanjut ke impor pemasok atau supplier ya. Seperti biasa dari sini kita ambil datanya. Ini dia pemasoknya. Nah, sebelum lanjut kita hapus dulu seperti ini. Oke, kita mulai. Kode, nomor pemasok, nama pemasok, ini nomor faktur seperti tadi ya, nomor faktur, saldo awal, tanggal faktur, ini saldo per tanggal, termin itu syarat. Nah, syaratnya di sini N per net 30. Saldo awal, mata uangnya rupiah ya. Pajak pertama berarti diisi pajak pertama juga, yaitu PPN. Oke, selesai teman-teman ya. Kita cek dari atas. Ini pemasok, nomor, saldo, syarat, saldo mata uang, dan seterusnya. Oke, kalau sudah lengkap tinggal kita impor. Ada 3 yang keimpor ya. Lanjut, ini menu proyek departemen nggak digunakan, lanjut saja. Sekarang ke persediaan, gudangnya nggak ada ya, jadi kita lanjut umum nanti jadinya. Ini kita isi dulu, kita mapping dulu ya. Kita mapping dulu bagian ini persediaan. Baik, kita isikan di sini ya. Sales, retur, sales return, diskon. Di sini good in transit, HPP, retur, akun biaya itu fragpet ya. Ini seperti ini. Kita lanjut. Default produksi nggak digunakan di soal ini. Soalnya adalah menu metodenya rata-rata bergerak ya. Bisa dilihat di bagian sini. Ini ya, average. Kita klik lanjut. Kita mulai impor persediaannya. Seperti biasa diganti ke Excel. Kemudian ambil data. Kita hapus dulu yang paling atas. Kita mulai mapping ya teman-teman. Kode itu nomor barang. Deskripsi keterangan barang. Tipe persediaan. Di sini barang jadi ya. Barang jadi. Kuantitas berarti kuantitas. Unit itu kita isi unit 1. Total biaya ada total biaya. Kode pajak penjualan, di sini kita isi juga kode pajak penjualan, isinya PPN ya, isinya PPN. Kemudian kode pajak pembelian sama ya dengan tadi, isinya adalah PPN juga. Oke.
Jadi teman-teman ini di enter di tab ya, seperti ini biar geser ke bawah. Jadi pastikan ini sudah ke mapping gitu kan. Oke, selesai sampai di sini untuk yang bagian ini. Kita cek nomor barang, deskripsi, kemudian tipe, kuantitas, unit, total. Oke ya. Sudah semuanya kita isi di sini, tipenya umum, persediaan ya. Persediaan 2 ini yang kita akan impor datanya. Oke, 2 terimpor. Kita lanjutkan ke tipe aset tetap kena pajak. Ini berarti yang saya tambahkan tadi di keterangan soal ya, yaitu kita sudah sampai di bagian ini ya. Ini adalah breakdown dari soal yang di atas, jadi saya hanya menjelaskan saja. Kita ambil data yang ini, kemudian ambil data, kita hapus dulu. Nah, ini kelihatannya nggak hanya satu, tapi ngeditnya berapa kali ngeping ya. Ya, kebetulan hanya satu. Nanti kalau dalam perusahaan mah bisa banyak ya. Tipe aset tetap fiskal. Umur, metode. Metodenya garis lurus sesuai dengan di soal ya. Oke. Sudah, kita impor data hanya satu ya. Kita lanjut. Ini ya hasilnya tadi ya. Umurnya 4 tahun. Jadi berikutnya kita akan impor tipe aset tetapnya. Di sini kita pilih Excel. Ini dia. Ambil data. Kita hapus dulu kolomnya. Nah, di sini tipenya aktiva tetap. Di sini golongannya kita pilih golongan 1. Ya, seperti ini. Di enter atau tab, di OK. Sudah ya teman-teman ya. Nah, sudah di mapping. Kita impor, 1 terimpor. Oke, impor yang terakhir. Ini asetnya ya. Asetnya yang ini. Kita pilih ambil data. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu kode aktifat ini, keterangan tipe aset tetap, tanggal pembelian, tanggal pemakaian, umurnya ini ya, tahunnya yang dipakai umur tahun. Ini metode penyusutan ya, metode garis lurus. Ini baru akun aktiva, equipment ya. Oke. Akun akumulasi depresiasi. Ke sini ya mappingnya. Oke. Kemudian beban. Terus sumber dana. Oke ya teman-teman, sambil dicek ya, jangan sampai kelewat. Akun sumber dana. Oke, seperti ini. Selesai ya. Kita cek dari atas lagi, silahkan. Nah, ini ya keterangan, tipe, umur,
akun aktiva, akumulasi, sumber dana, akun sumber dana. Oke, selesai. Tinggal kita impor. Lanjut. Nah, ini adalah neraca percobaannya ya. Nih, di sini cek dulu sebelum dilanjutkan sebaiknya ya. Nah. Oke, bisa cek teman-teman. Oke, kemudian lanjut. Kalau neraca berarti akun pendapatan beban nggak muncul ya kan. Oke, sampai di sini selesai. Tinggal kita lakukan langkah-langkah berikutnya. Oke, klik selesai dulu. Selamat. Nah, sebelum mengecek saldo awal, kita lakukan namanya proses akhir bulan dulu ya. Proses akhir bulan dulu. Bulannya adalah November, tentu saja November. Tahunnya 2024 sesuai soal ya. November 2024 kita oke. Proses akhir bulan selesai. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu laporan awalnya ya. Pastikan sama dengan di soal di sini. Nah, saldo ini ya. Kita akan cek ya. Biar kita akan cek dulu, saya kecilkan dulu halamannya. Baik, sekian dulu ya. Kita masuk ke laporan, daftar laporan. Karena kita mau cek akun-akunnya, jadi saya masuk ke buku besar. Kemudian kita pilih daftar akun ya. Tentu saja per 30/11/2024. Ini menyamakan saja dengan di soal ya. Oke, ini satu kolom, ini kan dua kolom, jadi sesuaikan saja. Silakan dicek apakah ada yang tidak sama ya. Kalau tidak sama tinggal kita perbaiki datanya. Oke, ini sama ya, sampai sini sama, ini juga sama equipment. Oke, 81 betul ya. 150, 922, 25 ini akun kontra. 24 1549851. Oke, sama semua teman-teman ya. Sejauh ini tidak ada yang berbeda, berarti sudah betul. Datanya sudah masuk semuanya. Oke ya. Oke, kalau sudah betul seperti ini, kita bisa cek juga sebelum lanjut transaksi. Cek lagi di laporan neraca standar ya. Neraca standar ini kita buat per 30/11/2024. Ini adalah laporan awal untuk neraca. Jadi mau dilihat seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke transaksi yang pertama ya. Atau nanti aja deh video kedua, ini kan sudah agak panjang setting database-nya. Terima kasih sudah menyimak video pertama ini terkait dengan setting database Accurate untuk kasus UD Sejuk Indonesia ya. Selamat mencoba, tetap semangat dalam belajar. Silakan subscribe ya, share ke teman-temannya biar dapat manfaat semuanya. Dan kalau ada pertanyaan boleh tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.